Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dengan mensyukuri nikmat tersebut, kita tinggal mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat, kepada Bapak Dr. Kusnadi MA selaku dosen pengampu di mata kuliah Tafsir BPI, dan tak lupa juga teman-teman sekalian yang kami hormati. Baiklah, sebelum memulai pembahasan di sini kami selaku kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Emrido dengan NIM 20205020 dan rekan saya Reza Ningdestri Karlin, NIM 2020502039. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi kita yang mengenai cara memelihara kesehatan jiwa. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang mengenai agama Islam dan kesehatan mental. Perlu kita ketahui, dalam agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Namun untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan kelihatannya sulit dilakukan. Hal ini karena manusia ternyata memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk menunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intermanusia dalam psikologi kepribadian, dinamakan pribadi ataupun hati nurani. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar, karena tidak beragama tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungan, seperti yang ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hendakkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan bagi fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Antara agama dan masalah kesehatan mental, setiap manusia mengalami berbagai macam gangguan dalam jiwa, dan setiap gangguan itu memiliki obat yang tertentu yang sudah dianjurkan dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 dan juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. 2. Agama sebagai terapi kesehatan dalam Islam. Terapi merupakan usaha penanggulangan suatu penyakit atau gejala yang ada di dalam diri makhluk hidup. Usaha penanggulangan gangguan kesehatan rohani atau mental sebenarnya dapat dilakukan sejak dini oleh yang bersangkutan dengan mencari cara yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan memilih norma-norma moral. Maka, gangguan-gangguan mental akan terselesaikan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dan rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Dan Allah menafsiri dirinya bahwa Dialah Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Jadi, semakin dekat seorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka semakin tentramlah jiwanya
serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman batin. Ini terapi yang dapat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Untuk materi selanjutnya yaitu kami akan membahas tentang tanda-tanda kesehatan mental dalam Islam. Yang pertama, tanda-tanda kesehatan mental yang perlu kita ketahui ialah satu, terhindar dari gangguan jiwa. Perlu kita ketahui dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah yang tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan berzikir. Dalam arti kata, setiap orang yang memiliki gangguan jiwa, maka obat yang sudah pasti dalam Al-Quran yang Allah katakan, yaitu dengan berzikir mengingat Allah. Dan rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Tanda-tanda yang kedua yaitu dapat menyesuaikan diri. Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang normal apabila dia mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama. Yang ketiga, tanda-tanda kesehatan mental ialah memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan yang positif dan konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Pemanfaatan itu seperti dalam kegiatan-kegiatan belajar, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, bekerja, berorganisasi, pengembangan, hobi, dan berolahraga. Dan yang keempat, tanda-tanda kesehatan mental dalam Islam ialah tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau responnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan orang lain. Dia mempunyai prinsip bahwa tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri di atas kerugian orang lain. Segala aktivitasnya ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan bersama. 4. Cara memelihara kesehatan mental. 1. Hargai diri sendiri. Untuk menjaga kesehatan mental, kamu bisa mulai dengan menghargai dirimu terlebih dahulu. Mulai sekarang, biasakan untuk memperlakukan dan melihat diri sendiri dengan positif. Lakukan hal-hal yang bisa membuatmu bahagia, misalnya dengan meluangkan waktu untuk hobi dan me time. Bersyukur atas hal-hal yang terjadi dalam hidupmu juga bisa membuatmu untuk menghargai diri sendiri. Sebaliknya, hindari terlalu banyak menyalahkan diri sendiri dan membandingkan dirimu dengan orang lain. 2. Kelola stres dengan baik. Suka atau tidak, stres bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga hal ini hampir tak mungkin untuk dihindari. Kendati demikian, kamu bisa belajar untuk mengelola stres dengan baik. Cara yang bisa kamu lakukan untuk mengelola stres antara lain dengan berjalan dan santai di luar ruangan, menonton film, mendengarkan lagu, dan menulis kejadian hari-hari di buku harian. Cara tersebut bisa membuat pikiranmu lebih tenang dan kamu bisa melihat hidup dengan lebih positif. 3. Akui perasaan dan emosi negatif. Merasakan berbagai emosi negatif seperti sedih, kecewa, dan marah adalah hal yang normal. Nah, untuk melewatinya, kamu perlu untuk mengenali dan mengakui perasaan tersebut. Jika kamu sudah mampu mengenal dan mengakui emosi negatif yang sedang kamu alami, kamu perlu meredakannya dengan cara yang positif, misalnya dengan bermeditasi. 4. Tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang target dapat membuatmu hidupmu lebih terarah. Hal ini dapat juga menjaga kesehatan mental. Cobalah untuk menuliskan target dan tujuanmu, baik tujuan sehari-hari maupun tujuan jangka panjang. Namun,
Baiklah, berikut ayat-ayat Al-Quran untuk memelihara kesehatan mental, yaitu Surah Al-Am ayat 82 yang berbunyi, Allazina amanu walam yalbisu imanahum bil hulmin ulaika lahumu al-amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan yang berkaitan cara memelihara kesehatan jiwa, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Dalam penjelasan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita ketika kita mengalami gangguan dalam kesehatan jiwa kita ataupun mental kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan cara ikhtiar kita berdoa, dan setiap ketika saat Allah belum mengabulkan doa tersebut, maka yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus menjaga bisabri wassalah, yaitu dengan sabar dan sholat, terus melakukan kesabaran dengan musibah yang kita dapati, baik itu dalam Allah berikan secara langsung ataupun tersembunyi-sembunyi, dan setiap musibah akan memiliki hikmah yang tertentu. Dan asbabun nuzul ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang mereka dambakan dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Dan juga sholat itu khusus disebutkan di sini untuk menyatakan betapa pentingnya sholat tersebut. Setiap perbuatan jahat seperti perbuatan keji, sehingga timbullah dalam hati ini akan penyakit hati yang bisa merusak kehidupan seseorang. Maka dengan kita menjaga sholat, semua penyakit di dalam hati bisa menjadi penawar yang ampuh untuk kesembuhan. Sebab jika dibiarin penyakitnya menyelimuti tubuh ataupun mental kita, bahkan lebih buruk lagi di dalam hati kita, maka akan susah bagi kita untuk menyembuhkannya. Dan dalam ayat ini juga, selain melakukan sholat, kita dilanjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak bersabar. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita dan pembahasan kita pada hari ini. Untuk kesimpulan materi kita yang kami akan serahkan kepada rekan saya Reza Ningdestri Karlin. Kepada saudari kami persilahkan. Kesimpulan dari makalah ini adalah, dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Menjaga kesehatan mental dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, berpijak pada prinsip wasatiyah atau moderasi dalam pemenuhan kebutuhan antara yang bersifat material dan spiritual. 2. Metode Al-Quran dan Al-Hadis dalam merealisasikan kesehatan mental, antara lain dengan penguatan dimensi spiritual, pengendalian motivasi biologis, dan metode mempelajari hal yang urgen bagi kesehatan mental. Ketercapaian metode tersebut dapat dilihat dari kehidupan Nabi dan para sahabat, dari sisi hubungan dengan Tuhannya dan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan orang lain dan alam semesta. Hubungan agama dengan kesehatan mental dalam Islam adalah sebagai terapi, yaitu terletak pada sikap penyerahan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyerahan sepenuhnya, maka ketenangan jiwa akan didapati, yang nantinya dapat membentuk hidup manusia jadi seimbang dunia dan akhirat. Ada 3 pola yang dikembangkan untuk mengungkapkan metode perolehan dan pemeliharaan kesehatan mental dalam Islam. Pertama, metode tahlil dan tajali. Kedua, metode syariah, tarikoh, hakiko, dan
ma'rifat, dan ketiga, metode iman, Islam dan ihsan. Di sini kita lebih cenderung memilih pola yang ketiga. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.